Sejak permulaan zaman, ada kaum-kaum yang lebih adikdaya. Kaum-kaum ini terbagi dua. Kaum yang berbuat baik untuk kehidupan dan kaum yang penuh dengan kebencian, penuh dengan dendam yang menghancurkan, menyengsarakan. Apa hubungannya ini semua dengan saya? Kedatanganmu sudah ditunggu, Sri Asih. Action. Selamat datang di acara baru kami, acara kesayangan, acara kecintaan, Baptis, bahas film tipis-tipis bersama rekan saya. Gila nih orang. Ngomong, kenalin lu siapa? Udah kenal sih ya, kayak ada di program lain bersama saya, Audia. This is the way. Bersama saya Audia, si anak film, dan rekan saya. Ayo. Beneran, nggak mau kenalan? Gak mau, udah biasa. Dia. Gitu. Ya, udah ada di sini ya nama gue ya paling ya. Lah, gua teratan muslim dong. Gila kali lah. Ya pantas saya bantu pak. Ente jangan begitu ente. Maaf saya mantan pegawai. Saya mantan. Halo MLI, Oke. saya sekarang di sini menjadi YouTuber ya. Wah parah lu. Gue mantan pegawai lagi, gila lu. Paling ya. Lanjut. Oke, kita sekarang bahas Baptis. Nah, buat teman-teman yang belum tahu ya, Baptis itu segmen baru di Jabar Express sendiri. Yes. Yang berpanjangan dari bahas film tipis-tipis. Jadi kita di sini itu bakal istilahnya mereview sebuah film atau film-film, mau itu short film, mau itu film-film di bioskop atau series-series pun kita juga bisa bahas. Dikemas dengan ya kayak komedi dikit lah ya gitu ya. Dan kebodohan pastinya nanti. Jadi kita hari ini mau ngebahas film apa nih? Kita ngebahas film yang girl power, Sri Asih. Oke, Sri Asih. Diem aja di belakang. Yang heboh kenapa jadi penonton, buset dah. Oke, Sri Asih ini rilis pada awal tuh rilis tanggal berapa sih? Gue lupa loh, rilis itu. November ya? November, 17 November Oh, 2022. iya. Namun sempat ini kan, sebenarnya 2020 kan udah mau ini ya. Oh iya, yang sempat delay gara-gara masalah Covid ya itu. Gitu. Nah, jadi kita baru nonton kemarin nih sebenarnya untuk film ini karena kita tuh penasaran gitu tuh apakah film ini nih kan banyak yang mungkin di luar sana yang ngasih rating tinggi gitu, 10 7 dari 10 dari IMDb 7. 7,4 ya dari IMDb. Terus juga ada beberapa reviewer film. 3 dari 5. Oh, CNN 3. Iya. Terus juga ada juga yang ngasih nilai 9 bahkan. Terus juga ada yang ngasih bahkan sampai ada yang ngasih nilai 10 juga loh katanya seru tuh. banget. Makanya kita tuh penasaran gitu, apakah film ini emang seperfect itukah gitu? Apakah emang ini film superhero yang wah banget gitu tuh, emang bisa ngegebrak industri perfilman di Indonesia Gue pengen gitu. jadi teratan muslim bentar. Wow. Maaf om, nggak om, pak. Ingat saya nggak ingat. Nggak tahu nih sih. Kita ngebahas sinopsis ya biar kalian semua tahu nih. Gue bacain aja lah nih.
Alana tidak mengerti, kepanjangan. Intinya, ada seorang anak bernama Alana yang lahir di tengah-tengah letusan gunung berapi. Terus dia tumbuh besar menjadi perempuan yang kuat, yang tangguh gitu ya, kayak berotot lah, jago boxing, jago berantem, dan punya kekuatan lebih lah gitu. Sampai dia menemukan sampai ada musuh gitu kan, dia harus melawan semacam setan di dalam dirinya gitu, tapi nggak dalam dirinya juga sih gitu. Dan Alana ini merupakan titisan dari Dewi Asih gitu. Oke, mungkin ini sebelum gue lupa lagi nih, sebelum kita masuk ke filmnya ini mungkin buat teman-teman disclaimer dulu atau kamu langsung dijelasin ini. Tapi sinopsis mah udah tahu lah ya sinopsis mah ini. Ini nih untuk teman-teman yang belum nonton film Sri Asih, ini spoiler alert ya teman-teman. Jadi buat yang lagi nonton video ini sekarang, kalau misalkan kalian belum nonton filmnya, mending nonton filmnya dulu gitu. Barangkali takutnya ke spoiler gitu. Kan atau enggak yang emang udah ikhlas ya, spoilerin aja aku, spoilerin kan, aja aku. Iya, gitu. udah banyak ya kadang spoiler ya gitu tuh. Gua misalnya. Parah ya man. Jadi intinya spoiler alert buat teman-teman yang belum nonton film Sri Asih ini. Gitu. Oke lanjut, berarti tadi udah untuk masalah sinopsis saya. Ya. Sekarang kita coba kita ulik nih. Apa sih yang menjadi kenapa kok film ini bisa jadi dikasih rating 10 dari 10, 8 dari 10, 7,5 dari 10. Sutradaranya adalah Upi dan juga penulisnya Upi bersama Joko Anwar. Gitu. Terus untuk production house-nya atau rumah perusahaan produksinya ada ya pasti Bumi Langit ya, screenplay Bumi Langit, terus ada SK Global, dan juga yang ini juga terkenal ya, Legacy Pictures, di MMX Media, dan Adia Group gitu. Wah lumayan banyak ya perusahaan produksinya gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Dan juga first impression lo apa nih pas nonton di first impression gue ya pas lagi awal adegan di film itu jujur bagus sih. Oke lah, maksudnya untuk dari fasenya awal-awal kan diperlihatkan kalau ada dua orang pasangan gitu, suami istri ya, yang dimana dua orang pasangan ini adalah ibu kandung atau orang tua kandung dari Alana ini yang bakal menjadi Sri Asih gitu. Itu kan diperlihatkan tuh dua pasangan itu lagi istilahnya hiburan lah ya, lagi liburan, si ibunya si emaknya lagi BM, lagi hamilin si Alana di suatu gunung Merapi. Tiba-tiba gunung Merapinya meletus dan ya tiba-tiba dia mau melahirkan. Kejar-kejaran sama asap vulkaniknya, sama debu vulkaniknya gitu. Terus muncul tiba-tiba ada mukanya kayak musuhnya di Moana. Kayak musuhnya Moana kan, ketahu kan mukanya tuh persis mirip banget gitu tuh. Mbak Dian Sastro, kecantikanmu masih ada. Iya. Tapi serius ya, Mbak ya punten ya, ini emang pas lagi gue pertama kali ngelihat itu ya gue langsung keingetnya Moana serius. Scene Moana ya. Gitu ya. Kejar-kejaran terus ya udah mobilnya ya kita tabrakan gitu segala macem ya udah gitu fasenya. Dan itu menurut gue scene awal itu oke lah. Jadi dari intensnya dapat, terus juga untuk masalah mungkin untuk gue ya pribadi ya, visual effect dan lainnya udah oke sih untuk sekelas film Indonesia ya. Untuk film Indonesia kan udah oke. Jangan ini BTW untuk teman-teman jangan terlalu banding-bandingin ya untuk film-film sekelas kayak gini dari Sri Asih, mungkin Tah Gundala, ada juga Gatot Kaca ya nanti ya juga di ini. Udah rilis. Udah rilis ya Gatot Kaca gitu. Tolong jangan dibandingin sama film-film yang visual effect-nya udah kayak Marvel gitu ya. Kalau Marvel kan udah tahu ya itu mah industri light and magic ya, ALM itu nggak ada yang bisa ngalahin si ALM itu tuh. Jadi ya jangan disamakan tolong. Jadi ya untuk visual effect dari Sri Asih ini untuk awal ya, scene awal menurut gua udah cukup sedang belajar menuju green screen. Ya, menurut gua udah cukup lah. Nah, menurut Audi sendiri gimana? Scene awal juga yang kayak oke, lucu gitu. Cuma kayak gua sebetulnya yang di scene awal itu gua agak keganggu sama actingnya kali ya. Actingnya siapa? Acting kedua orang tua Alana. Iya sih. Iya. Gue nggak tahu kenapa beberapa film Indonesia kayak yang actingnya kayak agak kurang gitu loh. Mungkin gue nggak tahu skripnya seperti apa. Cuma yang jelas yang gue lihat yang paling sering gue perhatikan adalah dialognya yang agak kaku. Soalnya itu. Dan juga oke lah kalau misalnya secara visual adegan awal oke gitu kan. Tapi ketika musuhnya Moana masuk, gue di situ merasa ini kompositingnya kurang bagi gua gitu. Kesononya ya
nantilah gitu. Itu first impression sih gitu sih. Terus kayak ya langsung aja lah, kayak kalau misalnya first impression kita ya, first impression itu gimana ya, bisa jadi jebakan, bisa jadi penggambaran untuk Iya, untuk jujur. ini. Makanya kalau gue pribadi kan ya awal-awal ngelihatnya udah oke nih, kayaknya bakal dapat nih alurnya nih. Oke, villainnya ini nih. Oke, udah tebak nih. Ternyata pas lagi pertengahan film kok fasenya kok makin gini, agak berantakan. Ini kita langsung mulai ini aja ya, langsung mulai kita Iya. apa mau ngomongin yang bagus-bagusnya dulu? Bagi gua kerja keras kalian bagus, tapi ya jadi kayak oke langsung ke alur aja Alurnya berarti dulu ya, lah, kita. iya. Gue sih terganggu sama dramatic tension yang naik terus ya. Maksudnya gini, untuk gimana? Untuk film itu kan maksudnya yang penting itu kan adalah kesan yang ditangkap oleh audiens gitu kan. Cuma di sini gini, oke kalau misalnya lo mau bikin film ini seru gitu, cuma misalnya kayak lagi tone down tuh, lagi tenang, berapa detik kemudian atau 1-2 menit kemudian tiba-tiba berantem lagi, atau enggak tiba-tiba ada adegan horror, tiba-tiba ada gagak, tiba-tiba ada apaan. Maksud gue itu tuh kayak terlalu naik terus, jadinya kesononya tuh kayak ketebak dan nggak seru jadinya, kan nggak sih? Bener. Ya kan? Maksud gue tuh itu mungkin itu yang perlu diperbaiki si dramatic tensionnya. Ya kasih lah kayak yang di tengah-tengah ada yang indah dulu, agak lama. Iya, tenang gitu. dulu. Jadi fasenya tuh kalau grafis tuh nggak kayak gini Iya, terus. sumpah kalau ini kayak Kalau- gini, bentar, Iya. gini gitu terus. Iya. Makanya dia rata-rata sih berada di atas terus ya kalau misalnya dibikin jadi grafik gitu. Nggak ada kayak kan kayak kalau fase ya kalau dalam film itu mau itu film horor, mau itu film horor, mau itu film ya romance atau film thriller atau superhero kayak gini ya. Yaitu fasenya juga walaupun film itu banyak actionnya, tapi fasenya juga bukan berarti harus semuanya fasenya harus intens, harus Iya, tense harus benar, keluar terus, nggak harus kayak gitu. Karena kalau misalkan tense keluar terus ya kita jadi nggak dapat tense-nya Iya, akhirnya. benar. Jadi yang kayak oke. Iya, kalau misalkan Soalnya kayak wah ini mau dibunuh nih, terus oh ya udah. Iya. Iya, benar. Kayak wah pas lagi terutama pas lagi yang scene ini yang apa si Alana lagi berantem sama si Matteo. Kan si Alana kan tuh kan dijanjinya kan 3 ronde kalah. Jadi 3 ronde tapi dia pukul-pukul terus pas lagi apa ya kena si Alananya kerasukan gitu tuh kayak dia. Oke. Berarti ini pasti ibunya pasti kenapa-napa nih, bener. Kayak udah tahu. Kayak gitu. Iya, formulanya tuh kayak udah tahu. Orang secara cerita ya, naratif tuh kayak udah tahu formulanya, kayak secara karakterisasi kita udah tahu ya, kayak protagonis ditemenin sama 2 orang. Habis itu kayak oke dramatic tensionnya begini gini. Ternyata kayak villain itu adalah orang yang image-nya baik gitu kan awalnya. Kayak gitu kan. Pokoknya tuh gimana ya, untuk alur segala macam tuh kayak udah ketebak gitu loh. Bukan sesuatu, apalagi dengan dramatic tension yang sangat sering naik gitu kan, turunnya cuma bentar doang naik terus. Jadi yang kayak ketika nonton tuh kalau misalnya gue tuh yang kayak cuma layar tuh di situ misalnya, gue cuma kayak sama ngaruhnya gini sih. Sama ngaruhnya tuh gini sih. Kenapa banyak dramatic tension yang terlalu banyak itu? Jadi kita nggak ada waktu buat nyari chemistry dari masing-masing tokohnya gitu tuh. Misalkan dari si Alana sama ibunya nih. Alana sama ibunya kan dia pendekatannya itu kan di tense terus kan, dari latihan terus continue gitu. Gue berapa pas lagi si ibunya lagi di rumah sakit, Alananya jenguk itu tuh ada scene di mana ya kayak dia nangis lah apa, tiba-tiba mau ceder gitu. Wah, kaget. Apa sih dong itu? kan adegan sebelumnya kan habis tegang juga kan. Iya, habis Maksudnya tegang udah juga kayak nggak dikasih napas gitu udah tuh kayak. lucu nih, udah lucu. Gue liat tetep bawa bunga deh, senyum pakai baju putih gitu kan. Iya, Gua tuh makanya. Begitu. Habis itu tiba-tiba yang kayak ada dokter gitu, dokter masuk, Dokter jeder gitu. Udah itu yang kayak, gue di situ udah seneng tuh kayak, ya turun nih bagus dia pakai baju putih nih, pertanda benar gitu kan. Bagi gue itu pertanda Iya. benar, dia pakai baju putih, dia masuk ya paling enggak pas udah di dalam emaknya dibunuh atau diapain kayak gitu Iya, maksud gue. itu. Tuh, cuma baru berapa langkah udah kejerat gue di situ yang kayak Atau bisa nggak sih seenggaknya agak kalau lama? masih kasih kayak jeder gitu, kayak masuk misalkan kayak ya ini mungkin bakal ngaruh ke scene selanjutnya kan, selanjutnya kan ya si ibunya kan dibawa sama ini. Kayak misalkan kalau misalkan nggak dikasih scene itu, misalkan dia dikasih waktu lah kayak si ya Alananya ngobrol dulu lah sama dokternya gitu, Iya. Dok gimana kondisi ibu gitu kan, di depan ruangan aja, di depan ruangan. Iya, Gimana kondisi ibu belum sadar nah, gini. atau enggak bercanda dulu. Iya, bercanda dulu tuh yang sabar ya ibu ini. Terus tiba-tiba jeder, oke gitu. Gue kalau dok ber apa sih ya? Maksudnya kayak Dimas Anggara dulu gitu muncul terus yang kayak kamu mau nggak jadi pacar aku atau ngapain Iya. gitu kan, atau nggak kayak kamu Kayak- secantik bunga ngapain kayak gitu, maksudnya supaya Iya. agak inilah, supaya kayak udah itu terbawa senang dulu gitu loh untuk beberapa saat, lalu ya silakan bikin kiamat. Iya gitu loh.
Ini mau kayak jujur pas lagi sini tuh gue juga nggak expect, kaget sih, gue kaget, jujur kaget. Tanya ke teman gue yang di sebelah gue tuh sampai ke gitu, emang kaget, jujur emang kaget. Cuma kaget tuh kayak apa sih gitu tuh, kaget tuh bukan aduh tegang gitu, kaget tuh kayak apa sih gitu. Supaya itu gue cuma kaget dong, kayak cuma kedip gue. Iya kan. Oke. Nggak expect, emang itu nggak expect. Cuman kayak ya apa sih gitu tuh, ngapain di situ tuh? Gue udah tindakan di expected situ. yang kayak ini pasti ada apa-apa nih. Oke. Ini kan udah shotnya tuh udah begitu, gue yang kayak Iya kan, sebelumnya kan ya kayak si Mateo-nya kan mati ya, terus bapaknya kayak pendam gitu kan, ya udah pasti ibunya pasti bakal dijadi inceran nih, bakal diincer dong. Cuman yang nggak expect bakal secepat itu gitu tuh, kayak udah scene selanjutnya tuh udah langsung di situ gitu tuh. Iya, Kenapa nggak dikasih scene yang lain, dikasih satu scene di mana gitu, kayak ketemu sama Dimas Anggaranya lah, terus ketemu sama ya, itunya lah, si Alannya ketemu sama ini, atau nggak ngobrol sama, ketemu sama mungkin sama si Jatmiko-nya lah, atau apa kayak aduh, Sri hancur Asih, pokoknya lah. Sri Terus juga di awal-awal juga scene yang pas lagi si Alananya dia melahirkan kan, kita kan nggak tahu tuh ibunya masih hidup apa enggak gitu kan. Tiba-tiba langsung cut, langsung ada di panti kedua asuhan. orang tua kamu gitu kan, kayak next Iya. scene-nya kayak yang udah lama gitu. Kayak kedua, ini foto kedua orang tua kamu, terus ngomong apaan, pokoknya yang nandain kayak emak bapaknya udah meninggal. Iya, gitu. harusnya kan di situ maksudnya kita biar sedih gitu kan. Cuma kan kayak Terus gue kayak, tuh nenek siapa ya? iya. Gimana caranya diserahin tuh anak gitu kan? Maksud itu gua, yang memain nenek yang tuh. sampai gue berandai-andai, oh gini kali ya. Elah, bukan kuasa gue sih sebenarnya, cuma untuk menenangkan diri ya gimana lagi gitu. Iya sih. Gitu. Jadi banyak alur-alur yang jujur kalau kata gue. Iya, Ya, iya. menurut gue ya ini mah punten berantakan banget sih. Komedinya pun kurang sih menurut gue. Jadi Ada kayak gue pun ini maksimal banget ya, kayak beneran gue ketawa tuh gue cuma gini doang nih. Kalau kena juga ini ya, gue cuma iya sama. Dia nggak ketawa nggak hahaha gitu enggak. kayak wak gitu enggak gitu kan. Soalnya penempatan komedinya itu tuh jujur ya nggak pas gitu loh. Misalkan alur yang pas lagi di scene yang ini, yang si penjahatnya, si yang perannya siapa sih, yang pokoknya ayahnya Mateo lah. Oh iya. Bukan ayahnya Mateo, ini yang pas lagi nyari pabrik kan. Si Soekarno bukan? Yang jadi Soekarno, Aryo Bayu suka jadi Soekarno dia. Iya. Ya kan itu lagi nyari pabrik kan, udah tuh scene-nya udah dapat tuh, udah ketemu nih. Oke, ini udah keren tuh. Mau keluar kan, dateng anjir. Si siapa namanya? Teguh, yang mainin Teguh tuh siapa? Ya Tangguh. Ya si Jeffrey Nicole. Tangguh. Yang mainin Tangguh ya, si Jeffrey Nicole. Tiba-tiba datang. Maaf, saya enggak ketemu ini. Lu ngapain nih, udah tahu gitu, nggak usah kayak datang, udah coba dulu. Kayak kurang kena. Nggak kena gitu ya kan, harus itu kan scene-nya udah ada intensnya, udah keren gitu. Datang ada jokes gitu, aduh ngerusak banget anjir, serius. Iya, maksudnya gini, gimana ya, itu tuh termasuk formula jokes yang apa ya, basic banget, kayak basic parah, maksudnya paham gak sih? Basic dan kalau kata gue ya Marvel, udah ketebak, Marvel banget, serius jokes itu Marvel itu banget. udah ketebak gitu loh, maksudnya kayak ya udah mereka nggak tahu nih, habis itu kayak tiba-tiba mereka tahu, terus Jeffrey Nicole itu yang awalnya bilang dia nggak tahu, tiba-tiba dia tahu, habis itu dia ngabarin gue udah tahu, padahal yang lain udah tahu. Iya. Kayak itu tuh yang kayak coba yang lain gitu loh maksudnya. Iya. Atau enggak nih gue kasih jurus komedi, coba menghina gitu. Misalnya gini, muka lu kayak kotak amal. Kayak gitu-gitu tuh. Iya, kayak gitu-gitu boleh. Kadang emang sometimes ya, ini mungkin buat filmmaker di luar sana, kalau mau bikin scene jokes atau scene komedi itu tuh jangan aimnya tuh jangan sama kayak komedi-komedi yang ada di western. Barat ya. Soalnya emang ya apa ya sisanya ya beda lah ya, kita ininya Ya, komposisi komedinya kita sama komposisi komedinya sama di western sana, di barat sana tuh pasti beda jauh gitu. Jadi jangan disamakan jokes-jokesnya gitu. Konteksnya beda. Itu sih. Ya paling begitulah ya kalau misalnya masalah alur, ada lagi nggak lo? Kalau gue sih ya yang jelas ya untuk dari segi naratif sih kayak ya copying Hollywood aja gitu. Tapi kayak agak aneh ya, maksudnya kayak even better gitu loh, maksudnya Hollywood daripada Sri Asih, karena ya itu yang gue notice dramatic tensionnya yang bikin kita yang kayak iya berantakan gitu. banget sih. Itu sih yang paling gue notice gitu loh. Itu doang sebetulnya. Nah ini oke, tadi udah ya untuk masalah alur, mungkin masih banyak sebenarnya, saya tuh pengen kapan banyak banget tau nggak? Cuman ya udahlah gitu. Sekarang kita beralih ke case-nya nih, yaitu
Mungkin udah pada tahu ya di poster-posternya ya pemeran Alana aka Sri Asih ini diperankan oleh Pevita Pierce yang dimana dia ini benar-benar sangat Aktingnya sehat, iya bener sehat. Sangat sehat. Shut up. Aktingnya oke. Biasalah Pevita Pierce. Cakep, aktingnya oke, sekarang berotot. Wow, gitu. Adopsi aku mah. Mami. Ya, untuk casternya ini kita bahas satu ya untuk Pevita Pierce sendiri. Kalau menurut gua oke. Jadi untuk acting-actingnya ada beberapa di beberapa scene yang emang benar-benar oke. Cuman ada beberapa di beberapa scene yang kayak nggak pas gitu loh. Contohnya aja kayak misalkan di scene kalau dia lagi berantem, dia lagi itu tuh keren, jujur keren. Pas lagi dia lagi ini, ada beberapa scene yang kayak lagi sedih. Di scene yang di rumahnya si siapa namanya? Yang ibunya dibawa ke rumahnya nenek-nenek tuh. Oh, yang itu, Kan ibunya masih belum sadarkan diri nih. Iya. Kalian siapa sebenarnya? Iya. Nah, bukan yang itu, kalau kalian gue bukan maksudnya yang itu. Yang si Alananya ngomong sama ibunya yang sedih tuh. Oh iya. Ibu maafin Alana. Ngomongnya tuh kayak kurang dapat sedihnya tuh si punten ya. Untuk Pevita Pierce di situ agak kurang dapat feel sedihnya gitu tuh. Kalau kata gue di situ. Terus juga di adegan berantem sama si Jatmiko. Gue agak bingung ini nih sebenarnya. Oke lah, Sri Asih digambarkan sebagai sosok Dewi yang emang nggak pernah marah gitu kan, nggak boleh marah. Kita orang baik katanya. Iya, kita orang baik, kita nggak boleh marah. Kalau dia marah, kalau dia marah kan bakal dikuasain sama Dewi Api gitu kan katanya. Kita tidak dikuasai amarah. Kita bukan pendendam, tapi habis tuh ngegebukin Jatmiko. Sama ini juga, selain itu juga iya, selain itu juga kenapa gitu loh. Walaupun emang oke lah nggak marah, tapi kan kalau digebuk-gebukin, dipukul, dibanting-banting gitu kan sama si Jatmiko, kenapa harus setiap habis dipukulin tuh senyum, habis dipukulin senyum. Sekali 2 kali oke. Ini kayak setiap hampir dipukulin, hampir dibanting-bantingin senyum, ini antara ini psikopat apa emang masokis atau gimana ini saya gue antara bingung. Psikopat atau emang scriptwriternya kayak atau sutradara kayak gimana. Maksudnya gue juga bingung kayak yang adegan Jatmiko, yang pokoknya dia udah mulai terpengaruh tuh. Iya. Marah lah, keluarkan amarahmu segala macam. Sampai kayak menandakan kalau dia tuh bisa ngelawan itu. Jadi dia kayak apa sih ada mantra segala macam. Iya. Terus yang kayak tapi dia tetap ngegebukin Jatmiko. Padahal Jatmiko tuh udah bilang kayak kamu mau menyelamatkan mereka, tapi kamu harus menghadapi saya sama dengan kemarahan gitu kan. Harus ngelawan kan dengan kemarahan gitu kan. Tapi ketika dia udah teratasi kemarahannya, dia udah menjadi udah mindful lah ya, udah sebagai dirinya sendiri. Tapi kayak dia bukannya, maksudnya dia tuh membelah diri anjir menjadi 3 gitu. Maksudnya dia ada 3 tuh jadinya. Kayak oke, lu jadi 3, lu udah tahu nih lu ada 3 gitu kan. Yang 2 lu atasin kayak Jatmiko gitu kan, terserah lu. Cuma yang 1 ya udah langsung aja selamatin. Karena kan yang terpenting kan bukan yang terpenting kan itu nyelamatin orang-orang. Ya kalau kalau dibikinnya 3-3-nya tuh si yang aslinya, si Alana yang aslinya tuh pergi gitu, si Jatmiko ngejer. Nah, dia halang sama 2 itu oke. Kenapa pas lagi 3 tuh ikutan gebukin dulu baru satunya kabur gitu. Maksudnya kayak buang-buang waktu banget, apalagi ada bom gitu maksud gua gitu kan. Gua kalau misalnya jadi bosnya Sri Asih udah cerewet banget kayaknya gua. Di situnya sih. Kadang-kadang itu mungkin kalau misalkan masalah itu mungkin dari skripnya mungkin ya, dari emang alurnya gitu. Iya, maksudnya gitu kayak ada beberapa hal yang harus diperhatikan gitu loh. Maksudnya kayak oke, berdialog seperti ini, konsepnya seperti ini, adegannya kayak begini yang menandakan apa gitu misalnya. Nah, itu adegan selanjutnya juga harus match ke adegan sebelumnya gitu loh. Jangan sampai kayak gitu, kayak katanya orang baik, katanya tidak dikuasai amarah, katanya fokusnya menyelamatkan orang-orang. Cuma masih ngegebukin Jatmiko, ya kayak itu aja udah diragukan gitu loh. Maksudnya alurnya ini tuh karakterisasinya seperti apa sih gitu loh. Dan karena adegan itu pas lagi si Sri Asih-nya ngancurin pintu dan ngebuka itu terus suruh kabur warganya, kalau kata gue menurut gue kurang dapet sih itu. Kayak gara-gara scene awalnya itu ya dianya nggak buru-buru nyelamatin gitu. Coba kalau dia buru-buru nyelamatin terus kayak ditahan-tahan sama Jatmiko gitu, sama dua bayangan itu ditahan-tahan lagi. Ada dramanya gitu pas lagi dia mau nyelamatin itu, ada dramanya tuh oke. Cuma ini kan Jatmiko disiksa dulu gitu, baru kabur gitu, kayak kabur luasa gitu, cuman kabur aja gitu. Lucu. Jadi kurang dapet feelnya pas lagi jadi super heroic momennya tuh, jadi kurang dapet pas lagi nyelamatin orang gitu. Benar, tapi kan kayak di adegan terakhir superhero banget tuh. Itu. Datang dengan anak kecil yang tadinya sedang mencari mamanya, tiba-tiba datang dengan dia lighting di atas, kayak ada helikopter di atas gitu kan. Terus kayak tersenyum, terus dikerubungin sama warga.
terima kasih. Gitu, Nama kamu siapa? itu kayak bagi gue gini loh, maksudnya kayak untuk menunjukkan seorang, maksudnya kan banyak ya ini kayak maksudnya banyak referensi gitu kan dari luar untuk pengemasan gimana sih supaya tampak heroik padahal misalnya orangnya bangsat gitu ya. Dan misalnya kayak Daredevil kayak gitu-gitu kan kayak dikuasai amarah segala macam itu kan banyak, tapi kayak nggak perlu sebegitunya untuk mengemas kayak superhero kita, istilahnya tuh kayak gitu nggak perlu segitunya juga sampai dikerubungin warga dan segala macam ya nggak sih? Iya itu. Cukup yang kayak gini deh, itu Sri Asih bisa terbang bisa landing kan, maksudnya ya lu nemu itu anak lu anterin habis itu lu pergi lagi gitu. Iya, itu mau ngapain di situ? Kalau gue jadi temennya dia kayak lu mau show off anjir. Iya itu. Kata gua. itu dia. Ini mungkin tambahan juga dari gue. Sometimes tuh sekarang film-film yang superhero cuman yang nggak kelihatan superhero-nya itu tuh banyak hal yang kayak hal-hal yang udah nggak harusnya di-mention atau hal-hal yang nggak harusnya dikasih lihat tapi dikasih lihat secara hanafiah gitu. Misalnya kayak tadi superhero moment. Ya udah superhero moment orang tuh pasti cuma ngeliat kayak dia habis nyelamatin orang, ya udah it's a superhero moment gitu. Kalau misalkan kayak dikerubutin makasih ya makasih, maksa banget. Jadi kayak kelihatannya kayak ya udah dia superhero udah gitu, nggak usah bilang makasih ya makasih, nama kamu siapa ya sih, makasih ya Sri Asih makasih, langsung dirubutin gitu. Apa sih? malah lebih heroik ininya nggak sih post credit scene. Iya. Malah pas kayak di sini lebih heroik gitu loh. lebih kerasa gitu. Lebih kerasa. Atau enggak ya at least terus juga scene-scene yang kayak si ini misalkan si penjahatnya yang ayahnya si Mateo kan ngomong ke si kepala polisi kan kalau dia nggak mau ada ikut campur dari pihak kepolisian gitu kan. Dia sampai ngomongnya tuh dijelasin secara sepenuhnya gitu loh. Gua nggak mau ini ikut campur. Tutup kasus ini sekarang karena gue nggak mau ada masalah lagi. Kan nggak harus dijelasin kayak gitu, cuma ngomong lu jangan ikut campur, udah gitu cukup. Iya. Gitu kalau gitu cukup aja, lu jangan ikut campur, udah gitu aja cukup. Ya penulisan dialognya kurang natural. Iya, penulisan dialognya juga kaku kurang banget natural. gitu maksudnya. Tapi kan itu kan udah kelihatan maksudnya latarnya tuh tahun berapa gitu kan. Iya. Ya kan maksudnya kayak ya disesuaikan lah ketika misalnya ngobrol sama partner kerja atau ngobrol sama teman atau segala macam ya nggak usah gitu banget sampai kayak maksudnya gini loh, ada yang si Alananya baru ke rumah siapa sih namanya Kala. Tangguh, Kala. Baru ke rumah Kala kan nanyanya gitu, siapa kalian sebenarnya? Sebelumnya udah ada dialog itu nggak sih? Ya kan, siapa kamu sebenarnya kayak gitu. Maksudnya kayak kalau misalnya dibikin jadi lebih natural, mungkin Alana tuh bakalan diem doang dan berpikir aja kayak ini orang siapa gitu. Yang kayak gitu aja gitu, atau nggak bingung mencari-cari segala macam. Kan bisa dibikin adegannya seperti itu. Ataupun kalau misalnya mau nanya maaf ibu siapa ya, nah gitu maksud gua. Ya, sopan lah sama orang tua. Nggak semua apa dialog itu emang harus dikasih dialognya gitu kan, biarin penonton tuh kayak udah mikir sendiri gitu tuh ini gini gitu. Soalnya kalau udah dijelasin secara langsung di filmnya disebutin gitu kayak apalagi dengan bahasa yang kayak gitu disebutin. banget. Iya bahasanya kayak gitu banget, terus bisa nanya kan kayak maaf ibu sebetulnya siapa ya gitu. Tapi nggak pakai logat Sunda ya. Tadi gue ada logat Sunda. Oke. Nah, punten teh. Tadi yang Pevita Pierce ya, oke. Sekarang ini yang salah satu cast yang bener-bener paling menolong di film ini. Itu yang mau Ranjat Mikonya sendiri. Reza Rahardian. Ya, Reza Rahardian ya. Kalau menurut gue Reza Rahardian di film ini luar biasa sih, keren. Jadi dia kan berperan sebagai berperan sebagai Jatmiko yang merupakan seorang polisi yang dimana polisi baik sebenarnya, cuma difitnah warganya gitu. Karena di tahun itu di latar film ini itu maksudnya menyindir negara Wakanda ya kan. Ini main aman aja kita ya. Jadi maksudnya menyindir negara Wakanda, ya, jadi ya nyindir aparat lah. Ya, nyindir aparat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah dia jadinya kan depresi gitu kan, karena padahal dia tuh pengen jadi baik gitu, dia pengen jadi polisi yang baik gitu, tapi dia depresi karena difitnah segala macam, sampai beberapa scene dikasih lihat kalau ya dia tuh depresi gitu tuh. Terus pas lagi dia jadi jahatnya, pas lagi dia udah dikuasain sama arwah setan lah, itu musuhnya namanya arwah setan ya BTW. Ya, roh setan. Iya, roh setan. Pas lagi udah dikuasain sama arwah setan, pas lagi jadi villainnya jadi kayak sosok villainnya berubah total gitu, kayak yang tadinya orangnya baik depresi diem gitu kan, kayak dia nggak banyak omong, pas lagi jadi ini kayak intimidasinya juga oke dapat gitu pas lagi lawan sama Sri Asihnya gitu. Kayak ngomong kamu tidak sekuat itu Sri Asih gitu. Kami sudah menunggumu Sri Asih. Terus ketawa-ketawanya. Selamat datang di Indomaret, selamat belanja. Gitu-gitu itu dapat jujur. Reza Rahardian tuh bener-bener nolong di film ini nih. Jadi ya actingnya tuh ya. Dia nggak usah diraguin lah, Reza Rahardian.
Ya Om ya, ganteng kamu DM aku dong. Oke, Gitu. cast-nya kalau yang lain-lainnya sih yang lain-lain. jujur gini deh. Kalau gua kalau untuk cast-castnya ada beberapa yang oke, kayak misalkan Pevita Pierce, terus juga Dimas Anggara juga dapat feel-nya Dimas Anggara. Ya dia tapi emang film romance ya, jadi dia sosoknya Sebagai gebetan posesif ya. Iya, sosoknya Gebetan pas lagi di posesif. situ jadi kayak gebetan gitu ya. Gebetan Oke, masuk posesif aja lah. deh. Heeh. Gitu. Si Jeffrey Nicole Gue nggak expect sih dia jadi peran yang kayak gitu cupu. Maksudnya gue tahu dia tuh trouble gitu kan. Gue kan Iya. buka Twitter mulu tuh tiap hari. Tuh gue tahu dia trouble segala macam. Terus nonton kayak Jeffrey Nicole jadi orang yang kayak begini, gue kayak oke, komedi bercanda lu, gue bilang gitu. Iya, tapi agak kasihan gitu. Jadi kayak apa passionate dia kalau misalkan dia acting jadi kayak cuma jadi bahan bulian gitu. Iya. Kasihan sih. Tapi bagus sih maksudnya, Tapi kayak oke lah. beda-beda gitu. Maksudnya konsepnya jadi beda gitu. Sisa-sisanya sih bagus ya, yang peranin ayahnya si Matteo, siapa namanya lupa mulu anjir. Ya jadi gitu. Gitu paling untuk pemeran ya. Overall mungkin ya tetep lah ya kalau misalnya aktor-aktor ternama yang udah biasa di film-film industri kan, yang itu Pevita Pierce, terus ada Reza Rahardian, Jeffrey Nicole, Dimas Anggara, oke lah Surya Saputra. Oh by the way ini actingnya Surya Saputra, gue tuh Surya Saputra main mana? yang ini ya Prayogo yang jadi bapaknya. Oh, jadi Mateo. bapak yang itu. Itu tuh kan ada logat-logat bulenya gitu ya, logat-logat Inggrisnya. Nah, gue tuh kayak oke, dia bisa gitu. Bagi gue itu cukup bisa ya. Iya, itu gua- udah oke. Cuma balik lagi sih, gue nggak tahu background story-nya Prayogo itu sebenarnya keluarganya dari mana. Misalnya kayak apakah dia mix Indonesian European atau Indonesian US atau Indonesian mana, atau dia memang kayak asli barat gitu. Nah, itu tergantung sih. Kalau misalnya dengan logat yang seperti itu, bagi gue cocok-cocok aja. Kalau dia orangnya mix lokal dan barat gitu sebetulnya. Tapi kalau misalnya background story Prayogo itu adalah orang luar asli, kurang berarti gitu. Iya. Bagi gue sih gitu sih. Sama mungkin beberapa ada pemeran-pemeran tambahan yang mungkin nanti bakal ke depannya bakal ada ya di sequel film-film Bumi Langit selanjutnya, kayak si Bimo Aryo kan. Nah, itu jujur gue, wah ini si Bimo Aryo kayaknya bakal jadi villain yang bagus nih. Soalnya emang dia kan emang udah terkenal lah gitu ya, udah kayak brandingnya dia kalau misalkan main film kan pasti jadi sosok yang jahat. Itu pasti bakal bagus sih, bakal jadi villain yang licik gitu tuh. Kan mukanya kan cocok tuh ya kalau jadi villain yang licik itu kan cocok. Dan gue mau appreciate ya of course Mbak Dian Sastrowardoyo sebagai Dewi Apin, Iya. Najwa Shihab sebagai Nadia Iya, BTW ada Wijaya. Najwa Shihab juga. Shit. Tapi emang cocok banget sih, maksudnya jadi Cocok. orang yang kayak berwibawa Tapi itu sekali tuh- gitu, turun dari pesawat gitu terus Iya. apa gitu. Cuma kayak it's just yang ngeganggu gue tuh adalah image Najwa Shihab di Iya, kayak gini loh. pemberitaan sebelah. Iya, gue tuh udah ngomong sama teman-teman gue kan nih, Najwa Shihab jadi Dewi Asis sebelumnya nih, kok kayak mirip-mirip kayak di tahun ini ya, dia ngelawan para korup. Jadi seolah-olah kayak ya emang literally tahun ini Najwa Shihab jadi kayak Sri Asi. Tapi kayaknya itu sih maksudnya kenapa milih Najwa Shihab, Iya. gara-gara kayak mungkin Joko Anwar atau Kayak Mas Upi tuh udah yang kayak sindiran tersirat sih. Ini, itu gitu. maksudnya, iya kayak sindiran tersirat sih itu. Tapi kayak ya itu makanya gue kayak appreciate, oke, kayak Mbak Najwa Shihab mau gitu kan. Terus habis itu ada Maudy Kusnaidi, udah lama sih gue nggak mantengin Maudy Kusnaidi. Terus ada Chico Jericho sebagai Awang atau Godam. Sumpah Iya. hot banget Mas Chico Chico. Jericho. Istrinya juga hot Ya, itu sih. betul di post credit ada Godam, jadi nanti ke depannya juga ada Godam. Gitu Oke, paling. itu aja. Langsung aja lah kayak kalau misalnya untuk filmnya agak nggak worth sih. Maksudnya bukan agak nggak worth ya, kayak it's just terlalu hype-nya tuh terlalu tinggi untuk kualitas yang sebetulnya ya gitu. Cuma kalau misalkan buat ditonton untuk kayak misalkan bawa pacarnya gitu. Ini BTW ngomong-ngomong ya, saya mau curhat sedikit ya. Gue kan nonton nih. Aha. Di depan gue ada dua sejoli lagi pacaran tuh, ngelendat. Ini orang mau nonton apa gimana sih nonton dari sini? Ya kan namanya juga lagi pacaran Iya, gitu. tapi kan saya kan panas, Bu. Lu pikir gue gak panas? Gue baru putus 3 minggu yang lalu, sorry.
Aduh, ya kalau buat nonton ya misalkan sama pacar lo gitu. Nonton lucu lah pokoknya. Kalau Tapi kayak kalau ya. misalnya untuk ini juga, seperti saya yang suka menganalisis film, tontonlah film yang dari yang bagus banget sampai yang jelek banget gitu. Iya sih. Boleh gitu nonton film boleh. Iya mungkin buat teman-teman juga yang mungkin ya mohon maaf ya, kadang tuh ya kayak gini-gini nih contohnya nih film ini nih, itu kan overrated ya, banyak orang-orang wah bagus coba deh nonton film yang kayak emang beneran bagus, jangan jauh-jauh, film-film Oscar dulu ditontonin, film-film Oscar ya tahun sekian tontonin dulu, itu bagus itu ya, kalau Oscar yang udah pasti dapat awards itu udah pasti bagus filmnya, nah kalian tonton di situ. Nggak suka lah filmnya biasanya kalau film Oscar banyak ngomong doang ya, jarang ada action ya, berarti emang itu emang selera lu di film itu ya, gue nggak nyalain juga. Cuman kalau misalkan kayak lu kalau masalah review sih sebenarnya sih nggak ini sih, cuman ya kayak gitu, jadi kan takutnya orang gara-gara film ini terlalu overrated, orang jadi over expected tentang film ini gitu, over expect kalau The film fact ini. that penonton Sri Asih itu hanya separuh dari penonton Gundala di hari pertama penayangan ya, gitu. Jadi kayak mungkin ini ada beberapa faktor. Misalnya contohnya gini, Gundala itu film pertama banget yang dipublish sama Bumi Langit gitu. Bisa jadi karena itu. Atau enggak, yang kedua nih asumsi gue, orang udah tahu dari trailer Sri Asih itu kayak enggak aja gitu maksudnya. Iya. Enggak. Kalau gue pribadi malah jujur Sri Asih pas lagi rilisnya itu gue nggak tahu loh. Seriusan, nggak kedengeran gitu, nggak kedengeran gitu kan. Walaupun gue kan kalau di timeline gue kan ya gue juga sama ya, maksudnya kita penikmat film lah ya, pencinta film. Jadi timeline gue juga film-film isinya kan di sosmed gue tuh. Tapi jujur Sri Asih ini nggak kedengeran sama sekali. Tiba-tiba tahu aja ada now watch gitu, misalkan di bioskop lah itu ada Sri Asih gitu. Lah, gue kan nanya kan ke teman-teman gue gitu, emang Sri Asih udah tayang gitu. Udah kok. Sebenarnya kan ini mau dipublishnya itu tahun 2020. Cuma waktu itu COVID kan, terus kayak bioskop berhenti beroperasi, jadi di tahun sekarang baru ditayangin di bioskop gitu. Ini karena ya dulunya udah sempat heboh kan, tahun 2020 itu sempat heboh kayak Sri Asih bakalan tayang gitu-gitu, terus kayak ketunda, bayangin 2 tahun gitu, orang udah capek kali nunggunya. Iya sih itu. Gini, Itu gitu, juga. gitu. Ya, pada kesimpulannya Sri Asih ini semangat dah. Semangat dah. Pada kesimpulannya gimana ya? Sri Asih ini bisa jadi hal positif dan juga bukan gimana ya? Maksudnya bisa jadi penunjukan untuk perkembangan perfilman Indonesia ataupun penurunan gitu. Perkembangan karena kalau apa? misalkan Ini film kedua superhero kan berarti kan. Kalau misalkan pasti sih ya nih dari tim dari Bumi Langit Universe mau lebih belajar lagi, misalkan dari ini kan ya mohon maaf ini mungkin istilahnya ya ini mah punten istilahnya mah ini produk gagal. Enggak produk gagal sih, enggak juga sih. Enggak jangan. Apa jahat Cuma- banget sih omongan. Makanya gue bilang, lu mah diem aja udah, closingan gue aja kayaknya. Biasanya apa ya ini ya kayak ya oke gitulah maksudnya. Tapi kan ada juga kayak film-film kayak gitu-gitu wajar sih. Cuman ya kalau misalkan Mas Joko Anwar dan Mbak Upi sendiri mau belajar gitu, coba ini kan pasti kan keluhan-keluhan dari kita, misalkan keluhan dari kita lah, keluhan dari para penonton gitu, coba didengar dan mungkin bakal diupdate lagi di film selanjutnya, yaitu spoiler ya, itu Godam nanti. Ya. Kalau di sini nanti di after credit itu di film ini ntar dikasih lihat juga ada Godam juga teman-teman. Mungkin yang nggak sempat nonton gara-gara udah walk out duluan gara-gara filmnya boring. Ya itu kayak maksudnya film Sri Asih ini bisa jadi 2 nih. Yang pertama bikin orang kayak alah gitu kan, maksudnya kayak kita tonton kayak yang alah gini gitu kan maksudnya. Dan juga dari situ kekurangan yang ada di Sri Asih ini bisa dipelajari lah untuk filmmaker lain atau bahkan filmmaker yang sama gitu loh, untuk menciptakan film yang lebih baik gitu sih sebetulnya. Tapi meskipun gue sebetulnya agak-agak nggak suka sama film ini, bukan nggak suka ya, kayak lebih kayak gue tuh secara visual aja sih gue yang kayak kok gini sih, kok gitu sih gitu kan. Cuma bagi gue ini termasuk salah satu batu loncatan ya untuk perfilman Indonesia gitu kan, makanya itu kayak kekurangannya dijadikan pembelajaran gitu. Sebenarnya satu batu loncatan dimana kayak ya sebetulnya ya berani aja dulu untuk produksi film sebetulnya gitu sih. Mau lu pakai teknologi apa kayak pokoknya berani aja dulu gitu. Karena bagi gue pribadi apapun kekurangan di film orang atau bahkan film gue sendiri gitu kan, mau dicaci maki kayak bagaimana juga ya itu tinggal nantinya aja diperbaiki di film-film selanjutnya. Karena ya sebagai orang yang sangat-sangat idealis
gue ngerasain sih maksudnya kayak yang apa sih, film itu atau karya seni apapun ya, apapun itulah kerjaan lu atau apa gitu kan, kayak pasti nggak akan ada yang namanya perfect sih, apapun itu. Pasti sih itu. Walaupun ini kacau, cuma ya gitu. Iya, Kita anggaplah ini adalah sesi pembelajaran. Ya gitu. mungkin ya ada dari di luar sana yang bilang film ini bagus gitu ya, tapi harus bersama mata sih. Nah ini ya makanya. Ini Tapi gua- ntar dulu, sebelum kita closing kan, sebelum film superhero juga buat teman-teman mungkin belum tahu nih, selain dari Sri Asih sama Gundala ini, dari Bumi Langit Universe kan juga ada yang baru tuh, yaitu Gatot Kaca. Ya itu bagus loh. Itu Gatot Kayak Kaca bagus loh. Lu udah nonton? Udah. Gua Lu belum. udah nonton. Itu bagus, mending. Mending. Tapi Nggak, kalau maksudnya gue tuh tahu gini, Mas Hanung Bramantyo itu udah biasa bikin film adaptasi. Gatot Kaca itu kan adaptasi iya, kan adaptasi. sebetulnya. Mas Hanung itu udah biasa bikin film adaptasi. Jadi kayak bagi gue film Gatot Kaca itu ya adaptasinya kena lah. Maksudnya kayak dia tuh ya apa ya, menggabungkan antara folklore gitu ya, atau cerita-cerita lokal dengan timeline atau latar yang modern. Bagi gue oke, itu dia berhasil, dan secara visual itu gue nggak bilang itu perfect ya, cuma gue bilang itu lebih berhasil ketimbang Sri Asih. Bagi gue gitu. Untuk Gatot Kaca mungkin if you want it, kayak komen. ya boleh nanti Gitu. gitu. Tapi saya harus Komen nonton aja. dulu sih sebenarnya Ya, gue. gue sih udah sih. Dari trailernya juga ya, gue malah lebih hype-nya Gatot Kaca daripada jujur Yes. daripada si Asih sih, seriusan dari trailer tuh. Terus tapi Gatot Kaca wah keren nih, apa scene-nya kan wah judor berantem sama si Sanca apa? Sandakela kalau nggak salah lawannya siapa sih? Bukan kok Sandakela. Siapa sih? Lupa gue. Lawannya tuh pokoknya kan ya dunia pewayangan lah ya. Gatot Kaca kan lawannya banyak tuh musuh-musuhnya ya itu. Ya gitulah. Mungkin itu saja untuk yang mau request film apapun, film saneh apapun, mau film industri maupun film festival gitu kan, asal ada filenya sih kalau film festival ya gitu, atau enggak diupload, silakan upload dulu ke Vidsi atau kemanapun, ke YouTube, terserah kalau film festival. Boleh, atau, nanti kita bisa atau review. undang kita ke screening Anda. Boleh. Bisa. Kita dari Jabar Express bisa banget ya. Iya, bisa. Gitu. Nah, Gitu oke. aja sih paling. Nah, berarti untuk rating lah. Kita ngasih rating juga nih dari Audi sendiri deh, rating untuk Kayak Sri Asih ini 0 berapa? out of 10 kan. Jahat banget. Enggak, 0 out of 10, maksudnya 10 sampai 0 sampai 10 kan? Maksudnya atau Iya, 0 sih Rahmat. Let's see. Kayak Mas Joko Anwar. Aku ngefans sama kamu. Tapi maaf, kayak muka gue, pasti kan muka gue di Zoom ya. Mas Joko Anwar, aku ngefans sama kamu dari dulu, dari zaman masih sekolah, bukan sekolah anjir, kayak dari zaman dulu banget, tahun berapa belas gitu. Tapi kayak for this film kayak 0 out of 10, saya Audia ngasih Anda drum rolls please 4 For 10. Oke. 4 sih. Apa yang kira-kira bikin ngasih segitu yang nolong Yang nolong dari film yang ini nolong apa? karena gini, ini berhubungan dengan background gue ya, by the way. Yes, Iya, apa? gue produksi film gitu, gue produser film indie, tapi ya kayak gue tahu betapa susahnya bikin film gitu kan. Terus gue tahu kayak untuk mereka designing this film gitu kan, walaupun kayak gue sebagai audiens pun nggak puas, tapi gue appreciate yang mereka lakukan untuk film ini jadi gitu loh. Ya maksudnya gue juga nggak jago-jago amat di film, jadi kayak gue masih appreciate. Emang bikin film tuh susah banget. Iya, pasti. Gitu. Apalagi begini, CGI, visual effects segala macam itu susah banget. Selain Jadi susah kayak- juga budgetnya ya luar biasa sih film. Dan juga kayak oke, untuk misalnya alur cerita segala macam, kayak kita di luar ini ya, di luar dramatic tension, di luar secara visual, make up dan acting segala macam, kayak sejujurnya ya gue suka alur cerita, bukan alur cerita, inti ceritanya, benang merah ceritanya gitu loh. Cuma memang perlu pengemasan yang lebih ekstra aja sih gitu, baik secara visual maupun naratif ya, maksudnya alur cerita dan segala macam gitu. Jadi Banyak kayak yang harus dipoles. jadi kayak ya 4 lah gitu untuk film Indonesia yang seperti ini gitu loh. Oke. Itu kalau secara point of view dari produser anak film. Ya, si anak film lah. Kalau gue kan ya jujur ya, gue ibaratnya kayak kalian-kalian aja, orang-orang awam, cuman emang suka banget sama film, tapi dan tahu gitu beberapa poin-poin dari apa itu tentang dunia perfilman gitu. Kalau menurut gue sendiri
berapa ya? 5 deh. 5. 4 kan. Shit. Kalau gua 5. Ya apa ya? Enggak 5 deh. Kurangin. 4,5. 4,5 lah. Ada setengah Soalnya ya. emang jujur ya, mohon maaf nih Mas Dewan. Banyak belakangan aja banyak jeleknya. Gitu. Ya banyak kurangnya Banyak kurangnya. saudara-saudara. Maaf ya Seriusan. teman saya yang sebelah sini terlalu jujur. Yang nolong itu tuh paling ya beberapa case. Gue tuh ngomong ke teman gue setelah nonton ya, gue tuh ngomong terus kan ke teman-teman gue yang di belakang kamera nih. Si Reza Rahardian tuh nolong banget di film Sumpah, ini, sumpah, nolong emang, banget emang, di film ini emang, seriusan. emang, Nggak emang, bikin yang nggak bikin bosan gitu tuh. Betul. Nggak bikin betul. ngantuk. Coba kalau misalkan villainnya bukan Reza Rahardian atau siapa kayak yang kira-kira yang cast-nya agak kurang gitu tuh, ngantuk gitu film. Jujur. Kalau kata gue sih, kalau istilah gue ya, Reza Rahardian peletnya bagus. Iya. Seriusan, yang nolong tuh Reza Rahardian. Ya enggak mbak, ya enggak ganteng batu om. Tapi harus diakuin sih ya, walaupun gue juga laki-laki, Reza Rahardian Iya. juga ganteng sih, tampan. Oke, sudah di penghujung acara, anjay di penghujung acara nggak tuh? Komen, biasalah basically YouTuber ya. Iya, Komen, jangan lupa like, like, and comment, subscribe. dan Dan subscribe. silakan komen kalau misalnya kalian mau ada request film atau mau ngasih undangan ke kita untuk screening film festival and ya yang kayak gitu-gitu silahkan. Atau barangkali Jabar di luar Express. sana ada produser-produser yang mau mendanai gitu buat bikin film, mangga sekali. Eksekutif produser gitu kayak untuk kami juga terbuka untuk segala macam partnership. Yap, of course. Ya gitu. Ini Jangan masih, lupa meja komen masih ya. kosong nih, meja masih kosong, belum ada branding gitu. Kalau ada branding mangga. Ini nanti diganti kok, ini diganti. Gitu. Jangan lupa komen. Ditunggu banget komen kalian untuk rekomendasi film-filmnya. Terserah mau film kayak gimana, pasti bakalan kita tonton dan kita review. Dan juga ya tulis saran, kritik dan Oke, segala kirim macam saran. untuk kita sepedes apapun kami terima. Paling nangis aja di pojokan kantor. Oke. Apa ya? Udah paling gitu aja kayak. Ya gitu aja paling. Dah langsung closing aja lah. Ya, gua Fatal Leandro signing out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Kami sekian dari saya, terima Baptis. kasih. Tapi assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye bye.